Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini dipertemukan kembali dalam keadaan sehat insyaallah untuk melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah bimbingan dan konseling pada pertemuan yang keempat insyaallah. Baik, sebelumnya sudah siap semuanya? Siap, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Sudah sarapan? Sudah. Ya. Mas Takdir sudah sarapan? Biasanya agak lambat ya sarapannya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini nanti kita akan membahas terkait dengan prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling. Yang mana yang telah lalu kita telah pelajari ya materi ya, pada pertemuan yang ketiga, yaitu terkait dengan tujuan dan fungsi dari bimbingan dan konseling. Ya, jadi ini kita melanjutkan materinya. Baik, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya, para mahasiswa sekalian. Mas Ibnu Rajab, ada Mas Ilham, Mas Abdul Jalil. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya supaya pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang kita pelajari bersama ini. Mari kita buka dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, kita masuk ke dalam pembahasan materi ya. Yang mana dua hal dalam pembahasan hari ini, prinsip dan asas ya. Ya, kita bahas prinsip dulu ya. Yang mana kita harus memahami prinsip dan asas dari bimbingan dan konseling ini bagi guru ya, karena ini menjadi hal yang harus dikuasai ya, supaya nanti ketika dalam bimbingan kepada siswa itu bisa maksimal hasilnya. Ya, baik, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi di sini ada beberapa prinsip dari bimbingan dan konseling. Bisa diperhatikan di layar. Yang pertama, bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi pada prinsip ini seorang guru itu bisa membimbing siswanya fokusnya pada penyelesaian masalah pada dirinya. Ya, misalnya anak ini mengalami sering terlambat ya, sering terlambat berangkat sekolah atau masuk kelasnya ya, maka di sini guru bisa membantu ya mengidentifikasi masalahnya itu apa ya, kemudian bisa dibantu dengan anak tersebut bisa mengatur waktu ya, dibantu untuk membuatkan pengaturan waktu dan seterusnya supaya nanti bisa masuk tepat waktu, tidak terlambat lagi. Baik, kemudian yang kedua, prinsip bimbingan diarahkan dan fokus pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik masing-masing. Ya. Di dalam bimbingan itu kita fokus pada individu klien kita, fokus pada siswa tersebut. Ya. Yang mana di sini juga ada kaitannya dengan karakteristik siswa, yang mana karakteristik siswa ini berbeda-beda. Ya, ada yang siswa itu pemalu, ada yang pendiam, ada yang dan tanda kutip itu ngeyelan gitu ya.
Maka di sini perlu kita memahami karakteristik dari masing-masing siswa yang kita bimbing. Ya, kemudian prinsip yang ketiga, bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing. Ya. Jadi dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhan siswa itu seperti apa, ini yang kita gali dan kemudian kita sesuaikan dengan bimbingan yang kita lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, bimbingan harus luas dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat. Ya. Di sini kuncinya adalah fleksibel, ya, luas dan fleksibel. Artinya dalam melaksanakan bimbingan itu tidak kaku, ya, tapi bisa bergeser, ya, sesuai dengan kondisi, ya, kebutuhan siswa tersebut. Kemudian yang kelima, program bimbingan dilaksanakan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan yang ada pada lembaga yang bersangkutan. Misalnya lembaga pendidikan yang program unggulannya tahfidz, ya, maka kita mengacu ke sana juga. Ya, bagaimana memaksimalkan program pendidikan unggulannya tahfidz misalnya, itu kita bisa maksimal. Ya. Kemudian misalnya dalam program unggulannya ada di olahraga dan seterusnya, kita menyesuaikan dengan program pendidikan yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, hendaknya melaksanakan program bimbingan dievaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program. Jadi ketika melaksanakan program bimbingan kepada siswa, ini harus ada evaluasinya. Supaya apa? Supaya bisa diketahui sejauh mana hasilnya, ketercapaiannya, sudah sesuai harapan apa belum. Ya, kemudian juga mengetahui kendala-kendala yang ada. Dan juga nanti tindak lanjutnya seperti apa, itu bisa ditindaklanjuti secara tepat. Ya. Ini 6 prinsip dari bimbingan dan konseling. Baik, kemudian kita lanjutkan di asas-asas bimbingan dan konseling. Di sini juga ada 6. Ya. Yang pertama, asas kerahasiaan. Ya. Masalah adalah aib yang tidak boleh disebarkan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Ya. Jadi di sini penting sekali asas kerahasiaan. Seorang pembimbing, ya, dalam membimbing siswa ini harus bisa merahasiakan masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, asas kesukarelaan, menghilangkan rasa keterpaksaan ketika konseling. Jadi tidak ada rasa terpaksa, ya, dari klien atau siswa. Maka dibutuhkan kedekatan, ya, guru dengan siswa yang dibimbing sebelum melakukan pembimbingan. Kemudian asas kemandirian, ya, berusaha menghidupkan kemandirian klien. Ya, ini juga fokus kepada diri ataupun individu siswa supaya dia bisa mandiri. Ya. Kemudian yang keempat, asas kenormatifan, mengacu pada norma-norma yang berlaku. Ya. Misalnya di sekolah formal yang berbasis Islam, ya, seperti kita, ya, mengajar di sana, maka di situ harus memperhatikan norma-norma agama yang ada di sekolah tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, asas keterbukaan, ya, menghadirkan suasana keterbukaan saling terbuka. Ya, jadi saling terbuka antara siswa dan juga dengan guru pembimbingnya. Ya, ini penting karena kalau tidak saling terbuka nanti biasanya ada yang ditutupi, kemudian masalah juga tidak bisa tuntas. Ya, kemudian yang keenam, asas keterpaduan, ya, memadukan berbagai macam aspek dan dari sisi kehidupan, ya, segi kehidupan. Artinya apa? Di situ seorang konselor ataupun pembimbing dalam bimbingannya kepada siswa harus memperhatikan aspek-aspek yang lain, misalnya dari sisi latar belakang keluarga, ya, latar belakang ekonomi, ya, kondisi ekonomi, ataupun tekanan-tekanan yang dihadapi oleh siswa itu seperti apa, ya. Maka ini perlu diperhatikan oleh konselor ataupun guru yang membimbing siswa tersebut.
Baik, mungkin itu ya materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun ada diskusi yang kurang jelas, kita persilahkan ya, kita beri kesempatan untuk tanya jawab. Ya. Monggo silakan. Ya. Baik, silakan. Ya. Bismillah. Saya Ahmad Abdul Jalil, NIM 201372002. Ingin bertanya, Pak. Ya. Dalam asas kerahasiaan, mengapa kita tidak boleh menyebarkan masalah atau aib yang dialami oleh siswa kepada pihak yang tidak berkepentingan? Syukron. Afwan. Ya. Baik, terima kasih Mas Abdul Jalil ya. Baik, ini berarti di asas yang pertama ya, asas kerahasiaan. Ya. Dan memang seorang konselor itu harus bisa merahasiakan masalah yang dihadapi oleh siswa. Karena apa? Kalau itu masalahnya dibuka atau disebar ke pihak yang tidak berkepentingan, maka bisa jadi anak ini menjadi malu ya, bahkan bisa berhenti dari bimbingan sehingga masalahnya tidak bisa terselesaikan ya. Adapun di sini pihak yang berkepentingan yang dimaksud ya bisa orang tuanya ya, orang tuanya bisa diajak komunikasi dan seterusnya, membuka masalah yang ada ya, atau pimpinan lembaga ya, kepala sekolah misalnya, itu bisa ya diberikan informasi terkait dengan masalah yang ada. Selain itu ya jangan diberikan apalagi ke teman satu kelas ya. Ya baik, kemudian masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kita persilakan. Ada? Oh ya, baik, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya atas nama Muhammad Jufikar, NIM 201372034. Nah, Di sini kita telah mempelajari yaitu asas-asas bimbingan dan konseling, yaitu ada 6. Boleh bertanya kepada Pak terkait tentang kejelasan apa sih itu asas kemandirian? Boleh dijelaskan secara detail? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Mas Zulfikar ya. Ini menanyakan kaitannya dengan asas kemandirian. Ya. Asas kemandirian di poin nomor 3 ya, berusaha menghidupkan kemandirian siswa. Jadi bimbingan dan konseling ini mengarahkan siswa untuk dia bisa mandiri. Ya, mandiri dalam menghadapi masalahnya, dalam menyelesaikan masalah. Sehingga di sini sebagai konselor itu membantu ya, membantu siswa untuk bisa mengatasi masalahnya sendiri sehingga dia bisa memiliki kemandirian dalam menyelesaikan masalah. Ya, yang mungkin sebelumnya dia bingung ya, tidak tahu cara menyelesaikan masalah ya. Maka di situ dibimbing supaya dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut. Ya, itu ya bisa dipahami? Baik, ya. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita sudah belajar terkait dengan prinsip dan juga asas-asas bimbingan dan konseling ya. Pada prinsip itu intinya lebih kepada penekanan individu siswa ya, membantu siswa secara individu. Kemudian di asas-asas banyak sekali yang harus dijaga ya, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, ya, kemandirian, kenormatifan, keterbukaan dan juga keterpaduan ya. Baik. Untuk tugas ya, kita berikan tugas di 1 pekan ke depan mahasiswa sekalian mencari referensi ya, baik jurnal, ini saya catat ya, jurnal ataupun buku yang berkaitan dengan ini pembahasan kita hari ini, prinsip dan asas dari bimbingan dan konseling. Ya, kemudian nanti diresum ya, di pertemuan yang akan datang kita diskusikan ya dengan diskusi kelompok ya, kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Ya, baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Bisa kita akhiri. Sebelumnya tidak ada kesalahan ya, dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.